Mas, tentunya pertanyaan pertamanya adalah seberapa signifikan initial public offering ini dapat membantu kinerja perusahaan plat merah berdasarkan dari studi-studi yang memang sudah ada dan juga previous cases sebelumnya. Iya, menarik sekali ya. Kalau kita bicara IPO, beberapa catatan kami memang, IPO ini sebenarnya sangat baik dalam tanda kutip yang tujuannya untuk ekspansi bisnis. Karena, dengan IPO ini, perusahaan akan mendapatkan dana murah gitu ya dibandingkan, misalkan minjam di perbankan gitu ya. Dan memang, ketika suatu sektor, mendapatkan katalis yang positif, terus Ya, melakukan IPO, maka serapan dananya itu biasanya akan lebih optimal dan kita lihat, Pak Hari ini. anak BUMN yang baru seperti geothermal yang kalau kita lihat IPO-nya, serapannya maksimal dan kalau kita lihat hal tersebut memang digunakan untuk ekspansi bisnis dan kita melihat kemarin ada kerjasama bisnis, bersama dengan perusahaan dari Kenya ya, makanya kalau kita lihat seperti geothermal PGO ini, harga sahamnya terus mengalami kenaikan, Mbak. Jadi kita melihat memang IPO ini untuk, meningkatkan ekspansi bisnis, terus yang kedua meningkatkan value perusahaan, terus yang ketiga memang meningkatkan transparansi, perusahaan itu tadi. Dan secara umum maka branding perusahaan juga akan lebih baik gitu ya. Jadi memang Anda melihatnya lebih banyak hal-hal positif, yang timbul dengan keputusan dari perusahaan plat merah untuk IPO. Namun di satu sisi apa challenge-nya tersendiri bagi perusahaan-perusahaan plat merah yang akhirnya memutuskan untuk initial public offering? Adakah di kasus-kasus sebelumnya dengan adanya IPO, kinerjanya malah tidak kunjung membaik atau malah tidak menunjukkan, kinerja yang sesuai dengan optimalnya setelah IPO terjadi? Ya, tentu memang, ketika perusahaan IPO itu, tidak semua, kinerjanya baik ya. Kita ambil contoh seperti IPO-nya Garuda Indonesia ya, yang ketika itu, Mmm, melakukan IPO dan setelah IPO justru harga sahamnya terus terkoreksi dan sempat, terpontang-panting, di sepanjang, beberapa tahun terakhir, terutama ketika pandemi dan hutangnya menggunung. Terus dalam waktu dekat memang Kementerian BUMN berhasil merestrukturisasi ya, sehingga, eee, tadinya ingin, bangkrut tapi berhasil diselamatkan. Dan bahkan yang terbaru akan ada merger antara Garuda, kemudian ada Pelita Air, bahkan Citylink. Dan kita ya. ngelihat itu beberapa kasus, BUMN yang kalau kita lihat IPO justru performanya tidak begitu baik. Ya. Baik, terima kasih banyak atas sedikit, tanggapannya. Mungkin, pertanyaan berikutnya kalau kita lihat beberapa hal yang menarik dari BUMN-BUMN yang IPO adalah perusahaan plat merah ini juga memberikan dividen yang cukup tinggi gitu ya ke pemerintah dengan, dia sebagai perusahaan terbuka. Contohnya adalah BBRI, lalu juga BMRI, Telkom, ini Mas Wisnu menjadi emiten-emiten terbesar yang menyumbang, dividen yang cukup substansial kepada pemerintah. Sejauh apa Anda melihat kontribusi dividen emiten plat merah dari tahun ke tahun? Ya, kita ngelihat memang 5 tahun terakhir, tren dividen dari BUMN, terus mengalami kenaikan gitu ya, seiring dengan memang adanya, perbaikan-perbaikan dengan dibentuknya beberapa holding ya, yang kalau kita lihat justru, dibentuknya holding ini, perusahaan BUMN akan lebih efisien dan kita cermatin memang, sampai saat ini, kontribusi BUMN sektor pertambangan ini masih dominan, Mbak. Jadi, Mmm, seperti BBRI, tahun 2022, kontribusi dividennya lebih dari 14 triliun. ya. Kemudian kedua ada Mandiri misalkan lebih dari 8 triliun, dan kemudian ada Telkom ya. Memang kalau kita lihat, masih dominan dari perbankan, kemudian yang kedua ada telekomunikasi, kemudian baru ada kayak seperti Pertamina dan lain sebagainya gitu ya. Mhm. Jadi memang, perbankan, komunikasi, pertambangan ini yang mencatatkan kinerja yang cemerlang gitu ya, menurut, Iya, hemat pandang mhm. Anda di pasar modal tanah air untuk perusahaan plat merah yang goes public. Dan mungkin sedikit analisa saja Mas dan evaluasi dari Anda, bagaimana sebenarnya Anda melihat kinerja emiten BUMN di pasar modal tanah air? Ya, menurut hemat kami, tentu
emiten BUMN ini secara umum sebenarnya baik, tapi ada beberapa catatan yang secara performa tidak begitu menggembirakan, seperti emiten penerbangan seperti Garuda Indonesia, kemudian ada Krakatau Steel yang kinerja harga sahamnya juga tidak bergerak kemana-mana, kemudian ada emiten-emiten plat merah seperti konstruksi yang justru memiliki hutang yang banyak, dan terbaru bahkan ada isu merger ya. Memang kita lihat plat merah yang kinerjanya baik seperti di pertambangan, kemudian di perbankan, kemudian ada telekomunikasi yang kami sebutkan tadi, kemudian ada infrastruktur terutama berkaitan dengan pelabuhan yang kita lihat seperti anak usaha di Pelindo ya, yang kita lihat seiring dengan perbaikan logistik global, dan ini sangat menguntungkan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pelabuhan seperti Pelindo gitu ya. Baik, dan di satu sisi tadi juga Anda sempat menyebut mengenai upaya merger sejumlah emiten BUMN. Seperti yang baru-baru saja ini menjadi salah satu informasi yang kita terima adalah merger dari Garuda Indonesia dan juga dengan beberapa perusahaan itu Citylink dan juga perusahaan BUMN flag carrier dari Pertamina, yaitu adalah Pelita. Bagaimana Anda mengevaluasi rencana merger ini dan apakah memang benar bisa mendongkrak dan mensupport kinerja perusahaan ke depannya menurut hemat pandang Anda? Ya, saya kira itu planning yang cukup baik ya. Sebenarnya kan penerbangan domestik kita ini bisa dibilang subur gitu ya. Dan kita ngelihat sejauh ini sih masih rencana yang kalau kita lihat tentu ini harusnya akan dapat meningkatkan efisiensi perusahaan gitu ya. Karena sejauh yang saya amati memang lebih berkaitan holding secara manajemen ya. Cuman kita lihat langkah lanjutnya. Cuman secara umum kami rasa merger ini sangat baik dari sisi operasional, akan jauh lebih efisien, Mbak. Baik, dan kedepannya mungkin kalau kita berusaha analisa bersama, Mas Wisnu. Di sisi lain kita juga sangat well aware gitu ya Mas Wisnu bahwa beberapa perusahaan BUMN atau plat merah ini masih beberapa yang terseok-seok kita ketahui kinerjanya. Apa sebenarnya upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kinerja BUMN ke depannya, terutama untuk di tahun-tahun ini kita banyak mendengar mengenai masalah di BUMN karya, pandangan Anda, Mas? Ya, saya kira tentu ketika ingin BUMN-nya baik, tentu leadernya juga harus baik ya. Ini menjadi catatan utama. Makanya kita lihat ada tagline dari BUMN itu akhlak ya. Terus yang kedua, saya kira seperti BUMN karya sudah dilakukan beberapa planning penyehatan ya, seperti restrukturisasi, divestasi, kemudian beberapa langkah strategis lain seperti merger dan lain sebagainya. Dan kita melihat memang secara umum konsolidasi BUMN secara umum ini sangat penting sekali untuk dilakukan. Kemudian yang berikutnya peningkatan efisiensi dan profesionalitas yang kalau kita lihat ini menjadi catatan yang sangat penting untuk Ya. BUMN secara keseluruhan.